Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam Semester pertama Bab kedua, menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Saat asyik menjaga imun dengan lari pagi atau jogging, ternyata di selokan-selokan banyak sekali bekas sampah berserakan berupa bahan-bahan minuman oplosan oleh oknum remaja bekas tadi malam. Hal ini menjadi gambaran betapa buruknya pelarian dan kebiasaan oknum generasi muda masa depan negeri ini. Tentu perlu tindakan semua pihak, terutama petugas, untuk berpatroli di tempat kejadian bila malam libur. Betapa bahayanya dampak yang dihasilkan. Semua kejahatan selalu dimulai dari khamar. Mereka seperti pintu semua kejahatan, mulai dari tawuran, judi, perzinahan, hampir dipastikan dimulai dari khamar. Maka dari itu, untuk mempermudah kita pelajaran hari ini, mari kita pelajari menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang pertama, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam minuman keras, judi, maupun pertengkaran atau tawuran. Yang pertama, faktor internal. Kurangnya mempunyai beradaptasi dengan lingkungan sosial dapat menimbulkan tekanan pada diri remaja yang mentalnya masih labil, masih dalam pencarian jati diri dan tujuan hidup, sehingga dia akan menjadi apa yang dia baca dan apa yang dia tonton akan menjadi karakter dia di masa depannya. Yang kedua, faktor keluarga. Adanya kekerasan dan ketidakharmonisan dalam keluarga akan berdampak terhadap mental psikologis pada anak. Secara tidak langsung, remaja akan meniru pola yang ia dilihat di dalam keluarganya. Yang ketiga, faktor sekolah. Sebelum pandemi ini berlangsung, sebagian besar hidup remaja juga dihabiskan di sekolah, tempat ia belajar sekaligus mengekspresikan dirinya. Tak heran jika sekolah sering disebut sebagai rumah kedua. Kebosanan yang dialami seorang pelajar di sekolah, seperti proses belajar mengajar yang monoton, tidak ada kesempatan bagi peserta didik untuk bertindak kreatif, terlalu mengekang dan otoriter, menyebabkan seorang peserta didik akan memilih jalur untuk bersenang-senang di luar sekolah. Yang keempat, faktor lingkungan. Keteladanan yang buruk itu terjadi karena salah memilih teman, mulai dari belajar merokok, bolos, belajar berjudi, dan hal-hal negatif lainnya. Biasanya tanpa sadar, awalnya hanya ikut-ikutan teman saja. Tentunya perlu benteng diri yang kuat berupa iman dan ketakwaan yang dimiliki oleh seorang remaja dari orang tuanya dan gurunya, agar dia memiliki filter sendiri saat mengalami fase-fase di mana dia harus memilih antara setia kawan atau dia ikut-ikutan dalam terjerumusnya ke lembah yang buruk. Berikut dalil tentang menghindari minuman keras, perjudian, dan perkelahian. Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Khamar. Khamar secara bahasa dari kata khamara artinya menutup. Secara etimologi merupakan menutup, terhalang, tersembunyinya akal. Para ulama mazhab menyampaikan, baik Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, termasuk kategori minuman keras atau oplosan atau makanan atau minuman yang mengakibatkan akal terganggu, baik yang berupa alkohol maupun yang tidak, seperti candu, sabu-sabu, marijuana, narkoba, bahkan pembalut wanita dan seterusnya yang menyebabkan akal terhalang. Imam Syatibi menyampaikan bahwa maksud syariah salah satunya adalah hafizul aqal, sehingga Islam sangat menjaga dan merawat agar pemeluknya senantiasa menjaga akalnya agar tidak terhalang dalam mengingat Allah. Orang yang mengkonsumsi khamar dapat menyebabkan akalnya tertutup, sehingga tidak dapat mengingat siapa dirinya sendiri atau dalam keadaan mabuk. Rasulullah SAW menetapkan khamar atau miras tidak semata dari bahan untuk membuat khamar saja, tetapi lebih dari pengaruh yang ditimbulkan, yaitu memabukkan.
Khamar yang dapat membuat seorang menjadi mabuk dan dapat mengakibatkan hilangnya akal pikiran seperti ganja, arak, tuak, narkoba, minuman-minuman, dan obat-obatan yang dioplos dan sejenisnya, hukumnya adalah haram. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim berikut. Cara menghindari minuman khamar sebagai berikut. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah dan selalu ingat terhadap tujuan hidup kita. Yang kedua, menjaga diri dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak. Yang ketiga, dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat, menanamkan sifat yang baik dan memberi contoh yang baik pada anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman khamar dan pergaulan yang tidak wajar. Adapun dampak akibat buruknya dari film berikut ini. Sekian kalinya pembunuhan dilakukan oleh para pemabuk. NANI? Saya ingin kalian melaporkan secara jujur dan lengkap. Ampun Gusti Prabu. Hamba sendiri tidak tahu kapan mulainya. Tiba-tiba banyak sekali pemuda-pemuda Madangkara yang suka bermabuk-mabukan. Warung-warung tuak dan arak tumbuh seperti jamur. Sementara kami tidak bisa menindak mereka karena tidak ada larangan berjualan minuman keras. Kita basmi saja penjual dan pembeli minuman yang meresahkan rakyat kita itu, Kanda Prabu. Kita tidak bisa bertindak tanpa landasan undang-undang, Mantili. Meskipun hukum Malima itu jelas bisa dipakai untuk menahan para pemabuk. Yang perlu kita pikirkan adalah peraturan untuk pembuat dan penjualnya. Hamba mohon Gusti Prabu akan bijaksana dalam memutuskan undang-undangnya. Karena selama ini kami menetapkan pajak yang sangat tinggi kepada pembuat minuman keras dan juga kepada penjualnya. Dan hasilnya cukup membantu pembangunan kita. Oh no! Tapi ada satu hal yang jauh lebih penting daripada sekedar pemasukan uang untuk negara, Paman Rangga, yaitu rusaknya perilaku anak-anak muda Madangkara. Apakah hasil pajak minuman itu mampu untuk mengobati kerusakan perilaku yang sudah terlanjur terjadi? Iya, itu benar. Kerusakan watak dan perilaku itu sangat sulit untuk diperbaiki. Dan perilaku yang buruk dari para pemuda kita akan memberi citra yang buruk pada para pedagang manca yang berniaga di negeri ini. Akhirnya pelan, tapi pasti, mereka akan meninggalkan Madangkara sebagai tempat singgah perniagaan mereka. Dan kalau itu terjadi, maka perdagangan kita akan mati. Tawuran merupakan suatu kegiatan perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Berikut daftar korban jiwa yang mati sia-sia karena tawuran dan yang lainnya. Maka dari itu, para generasi muda perlu membentengi diri dan menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat, sebagaimana kita sebagai seorang muslim mukminu imanan, yang artinya kita wajib menyertai keamanan terhadap apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat. Berikut cara mencegah tawuran antar pelajar. Yang pertama, para peserta didik diberikan pengertian untuk memahami bahwa semua permasalahan tidak akan selesai jika penyelesaiannya dengan menggunakan kekerasan. Yang kedua, diadakan pendekatan khusus kepada para pelajar, terutama bagi yang mempunyai permasalahan. Yang ketiga, ilmu bela diri penggunaannya untuk menyelamatkan orang dan bukan untuk menyakiti orang lain. Lalu bisa mencari cara pengalihan terkuat, bukan hanya dengan lewat perkelahian, bisa diganti dengan siapa yang paling banyak hafalannya, siapa yang paling banyak followersnya, dan lain-lain. Memberikan apresiasi bagi pelajar yang memberikan kontribusi di lingkungannya. Dan yang kelima, memberikan sanksi yang tegas untuk pelaku tindak kekerasan. Judi, al-maisir, artinya mudah, yakni mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah, atau yang sering disebut dengan berjudi. Sedangkan menurut Imam Syaukani,
setiap permainan yang tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan orang lain dinamakan berjudi. Sehingga dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa berjudi adalah suatu aktivitas yang direncanakan ataupun tidak dengan melakukan spekulasi atau rekayasa untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan, sehingga yang menang akan diuntungkan dan yang kalah akan dirugikan. Contoh menjadi kategori perjudian adalah melaksanakan lomba gerak jalan, lalu peserta disuruh mendaftar dan panitia menggunakan uang peserta sebagai hadiah pengundiannya. Ini juga termasuk perjudian. Dampak negatif perjudian bagi kehidupan pribadi dan sosial sebagai berikut. Yang pertama, berjudi termasuk perbuatan setan yang dapat merugikan pribadi dan orang lain. Yang kedua, dapat merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang mereka lakukan dan dapat menimbulkan permusuhan dan kedengkian. Yang ketiga, dapat menyebabkan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. Yang keempat, tertutupnya kepekaan rasa manusiawi dan hilangnya rasa malu dan kasih sayang sesama manusia. Yang kelima, seseorang menjadi malas bekerja sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang agama. Yang keenam, dapat menghancurkan kestabilan, kerukunan, dan keharmonisan rumah tangga. Yang ketujuh, dapat menimbulkan kesedihan dan penyesalan di kemudian hari. Cara menghindari perbuatan judi: yang pertama, senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar di setiap kesempatan. Yang kedua, mensosialisasikan dengan jelas tentang bahaya judi. Yang ketiga, menindak secara tegas para pelaku perjudian oleh aparat yang berwenang. Yang keempat, berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi dan lebih banyak bergaul dengan orang yang jelas-jelas baik. Yang kelima, senantiasa berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah akan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, senantiasa beristighfar dan selalu mohon ampunan serta perlindungan dari Allah agar tidak terjerumus perjudian. Kesimpulan pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Arigato gozaimasu, kansahamnida, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.